Pemirsa, indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah pekan ini diprediksi akan kembali menguat. Bagaimana proyeksi pergerakannya sepekan terakhir, sepekan ke depan maksud kami, dan saham emiten apa saja yang berpengaruh besar terhadap pergerakan indeks. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita akan bergabung dengan praktisi pasar modal, Bapak William Hartanto. Selamat pagi, Pak William. Halo, selamat pagi. Pak William, bagaimana prediksi indeks harga saham gabungan untuk pekan ini, Pak? Dan apa saja akan menjadi faktor pergerak indeks harga saham gabungan? Oke, untuk pekan ini diperkirakan menguat. Untuk target resisten masih sama ya, seperti yang kita bahas sebelumnya pada 6.846. Itu sebenarnya nggak cuma untuk pekan ini, tapi bisa juga sampai akhir bulan mungkin ya, dengan tambah resisten berikutnya pada 6.950. Kenapa kita bilangnya sampai dengan akhir bulan? Karena pertimbangkan di bulan ini cuma ada 14 hari bursa ya. Jadi bulan ini kan liburnya cukup banyak, dan dengan banyaknya liburan tersebut biasanya nilai transaksi agak lebih sepi, dan sepinya market itu biasanya akan membuat penguatan agak terbatas. Oleh karena itu perkiraan resisten tadi itu nggak cuma satu pekan, bisa juga sampai dengan sejumlah 14 hari market yang berjalan di bulan ini. Baik, Pak, sentimen apa saja akan mempengaruhi pergerakan indeks? Hari ini kan akan ada terkait dengan inflasi Indonesia pada bulan Maret 2023, apakah akan berpengaruh pada pergerakan indeks? Ya, itu akan berpengaruh, biasanya nggak signifikan, dan biasanya juga market sudah mencerminkan duluan ya. Jadi maksudnya apabila nanti rilis datanya bagus juga, kalau misalnya bagus, saya kira kan belum tahu. Nah, rilis data inflasinya bagus, biasanya market juga sudah dengan kondisi yang menguat saat ini, itu bisa jadi tidak menambah penguatan ya, lebih kepada ya jadi ada profit taking, karena market biasanya merespon duluan buat data ekonomi gitu. Baik, untuk data ekonomi inflasi yang bagus ini artinya apakah inflasi melandai, Pak? Karena kemarin kan sempat 5,4% di bulan Februari, prediksi di bulan Maret ini akan sedikit turun ke 5,3 sampai 5,2. Apakah ini yang diharapkan pelaku pasar? Tentunya ya, karena saat ini yang dikhawatirkan itu kan karena saat ini pelaku pasar melihat dari bagaimana Fed rate dinaikkan terus untuk mengendalikan inflasi di Amerika, maka kekhawatirannya di Indonesia juga inflasi ya. Jadi dengan kata lain, jika inflasi melandai atau terkendali, itu menjadi sentimen yang positif untuk market saat ini. Bagaimana dampaknya terhadap saham-saham di sektor consumer goods atau barang-barang konsumsi, Pak, terkait dengan data inflasi ini? Tidak ada dampak signifikan ya kalau saya lihat, karena saat ini inflasi, maksud saya sepanjang yang saya perhatikan, inflasi itu dampaknya tidak terlalu besar selama masih ada penjual, lebih kepada kinerja masing-masing emiten sih kalau untuk consumer goods, bukan dari inflasi. Baik, jelang Lebaran nanti, Pak, biasanya kan belanja masyarakat meningkat. Ini apakah juga akan berpengaruh pada saham-saham consumer goods? Ya, itu akan berpengaruh. Ya, jadi consumer goods dan tambahannya lebih kepada retailer itu akan bertambah juga, menjadi sentimen positif ya, dapat dari sentimen Lebaran ini. Baik, jadi terkait inflasi ini kemungkinan tidak akan berpengaruh signifikan pada saham consumer goods dan retailer, tapi periode Lebaran inilah yang akan berpengaruh ya, Pak, terhadap kinerja perusahaan. Betul. Dan juga penguatan harga sahamnya. Baik, Pak, kami juga pantau harga minyak mentah ini menguat signifikan 5-6% di pasar internasional. Malam kemarin bahkan penguatan sampai 8%, dan hari ini pun kita lihat saham-saham sektor energi menguat sampai 1%, Pak. Ini apakah karena sentimen harga yang menguat maka harga sahamnya juga menguat, atau ada sentimen lain, Pak? Ya, jadi dengan adanya penguatan dari harga minyak mentah itu juga ada beberapa laporan keuangan ya yang sudah rilis dan kerja bagus. Itu membuat respon pasar positif sehingga saham-saham ini menguat. Kita bisa lihat seperti saham Medco Energi atau seperti saham Belnusa, ini kan yang oil related ya. Terlepas ditambah dengan sentimen kemarin OPEC Plus cut produksi, lalu dari kinerja laporan keuangan juga bagus, sehingga respon pasar positif dan saham-sahamnya menguat pada hari ini. Ini jadi kombinasi antara sentimen laporan keuangan dan direspon oleh pasar. Baik, Pak, penguatan signifikan terjadi pada saham-saham yang memproduksi minyak mentah seperti Medco Energi, penguatannya sudah 7% pagi hari ini, Elnusa juga 4,49%, dan AKR Corporindo 0,97%. Tapi penguatan tidak hanya terjadi pada saham yang memproduksi minyak, tapi juga batu bara. Ada sentimen apa ini, Pak? Technical rebound dan juga adanya penguatan dari harga batu bara ya. Jadi kedua hal ini terjadi waktu yang berdekatan, sehingga harga sahamnya menguat, dan juga melihat batu baranya ada penguatan, pelaku pasar lagi-lagi merespon positif dan terjadi penguatan. Tentunya saya nggak akan lupa dengan ada sentimen dari dividen juga ya, seperti ITMG, ada sebagian dividen kan sudah dirilis dari minggu lalu beritanya. Itu direspon juga positif oleh pelaku pasar, sehingga pembeliannya meningkat dan harga sahamnya menguat. Jadi
kalau mau dimanfaatkan momentum ini bisa untuk trading jangka pendek ataupun kalau mau untuk investasi mengambil dividennya juga bisa. Baik Gitu. Pak, apakah saham-saham sektor energi ini masih layak dikoleksi dibeli oleh investor saat ini atau harganya sudah ketinggian Pak? Menurut saya sudah ketinggian sebenarnya, karena kalau kita melihat dari pergerakan di tahun lalu, sektor ini penguatannya signifikan. Jadi jika terjadi profit taking atau penguatan yang terbatas dan mengarah pada pelemahan, itu sebenarnya hal yang wajar. Oleh karena itu, kalau kita melakukan pembelian atau menyarankan pembelian dilakukan saat ini, sebenarnya tingkat risikonya agak lebih tinggi ya. Jadi Baik. mungkin lebih kepada manfaatkan momentum untuk jangka pendek aja, lebih ke trading sih kalau disarankan ya. Oke, trading dan tidak disarankan untuk investasi karena naiknya sudah ketinggian ya Pak. Betul. Bagaimana dengan saham-saham consumer goods dan retailer Pak yang tadi Bapak katakan biasanya akan menguat nih jelang Lebaran? Ya, bisa dimanfaatkan momentum penguatannya sampai pertengahan bulan Mei karena juga biasanya ada window dressing gitu kan. Cuman kalau di bulan Mei sih market cenderung lebih lebih melandai ya, agak melemah. Jadi manfaatkan sentimen ini aja untuk emiten retailer itu bisa juga. Saham-saham pilihannya ke Matahari Department Store atau LPPF dan tambahannya Ramayana. Ralph. Ya, dua Baik. saham ini yang jadi topik kalau untuk retailer dengan sentimen lebaran. Baik, Pak, kekhawatiran investor terhadap krisis perbankan di Amerika Serikat dan Eropa juga nampaknya sudah mulai mereda. Ini bagaimana dampaknya bagi saham-saham perbankan kita, Pak? Akan rebound kembali karena waktu awalnya terjadi penjualan dengan kekhawatiran krisis perbankan, ketika sentimennya reda, orang akan melihat sentimennya sudah hilang maka sudah waktunya untuk membeli kembali gitu kan. Oke. Karena waktu itu kan kekhawatirannya adalah efeknya itu terbawa sampai ke Indonesia. Ternyata dari Amerika sendiri sentimennya sudah reda dan di Indonesia tidak terlihat ada gejala yang mirip gitu ya, yang Baik. mengarah pada krisis sehingga mereka optimis untuk membeli kembali. Baik, Pak. Hari ini juga jam perdagangan bursa sudah kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Artinya ada tambahan jam perdagangan 1,5 jam mulai hari ini. Ini seperti apa dampaknya bagi indeks saham dan juga nilai transaksi kita, Pak? Apakah akan lebih ramai artinya? Harusnya begitu, cuma karena mempertimbangkan di bulan ini cuma 14 hari market dan banyak libur lebaran gitu ya. Jadi kemungkinan sih di bulan April ini peningkatan nilai transaksi belum kelihatan. Mungkin setelah April baru terlihat ya. Karena harusnya memang akan ada penguatan kan penambahannya 1 jam lebih. Memang juga diperkirakan peningkatannya nggak signifikan. Dikarenakan kalau lihat sejarahnya ya, dulu kan market juga sampai cepat gitu. Nilai transaksi hanya akan meningkat jika terjadi satu sentimen yang signifikan. Nah, kalau udah kayak begitu, pelaku pasar tuh akan merespon sahamnya dan market juga akan lebih volatile. Di situ nilai transaksi baru bisa meningkat signifikan. Tapi kalau dalam kondisi minim sentimen, penambahan jam market mungkin bisa meningkatkan nilai transaksi, tapi tidak bisa signifikan banget. Jadi nggak terlalu jauh dari rata-rata yang sekarang terjadi. Kira-kira seperti itu kalau analisanya saya terhadap jam bursa ini. Baik, Pak. Nanti juga akan secara bertahap tingkat batas bawah atau pelemahan auto reject bawah dan auto reject atas akan simetris, Pak, di bulan September. Namun nanti di bulan Juni ini akan mulai ada perubahan begitu, Pak, secara bertahap baru nanti akan jadi simetris. Ini bagaimana dampaknya pada pergerakan saham, Pak? Apakah akan menjadi sangat volatile, bisa turun signifikan karena pelemahan saham-sahamnya bisa mencapai 15 bahkan 35% nih, Pak? Nah, kalau itu baru bisa meningkatkan nilai transaksi secara signifikan. Tapi pelaku pasar, teman-teman investor nggak usah terlalu khawatir, karena dengan dibukanya auto rejection simetris kan bukan berarti pasti turun ke level yang terendah itu kan. Lebih kepada apakah saham tersebut memang didasari suatu faktor yang kuat sehingga harus melemah signifikan. Paling strateginya nanti akan lebih kepada buy on weakness bisa dilakukan ketika pelemahannya sudah signifikan banget, atau kalaupun misalnya ada pelemahan secara faktor teknikal gitu ya. Tapi yang saya ulang, dengan adanya perubahan auto rejection bawah ini memang akan membuat lebih volatile, khususnya pada saham-saham third liner, dan inilah yang lebih memungkinkan untuk peningkatan nilai transaksi, karena kepanikan pasar akan lebih kelihatan pada saat itu. Baik, Pak William, terima kasih untuk waktu dan insight-nya pagi hari ini. Semoga sukses, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas.